Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Si Kelincing dan Sepasang Terompah Nikgasih bagian kedua. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil menonton, klik tombol like-nya atau jempolnya, dan bagikan sebanyak-banyaknya dongeng-dongeng dari channel ini ke pemirsa yang lainnya. Selamat mendengarkan. Oh, anakku yang malang, Masawiyah meratap, lalu roboh tak kuasa menahan diri lagi. Apa yang telah menyebabkan kematiannya? Beliau bertanya lagi dalam ratapan yang sangat menyayat dan memilukan sekali. Sabarlah, Mak. Apapun yang kita perbuat, takdir itu semata-mata terletak atas kuasa jua, atas kuasa Allah jua. Kelincing almarhum gugur karena tertimpa punggur kayu. Tatkala kami bersama-sama sedang menebang sepohon kayu yang berdekatan dengan punggur itu, Ujang berkata dengan terharu sambil membelai-belai tubuh ibunya yang menggeletar hampir saja pingsan itu. Itulah hal yang kusebalkan. Kalian kurang hati-hati menjaga adik yang seorang itu. Patutlah ada padah-padahnya. Padah itu pemirsa adalah perbuatan atau gerak-gerik yang lain dari biasa. Patutlah ada padahnya akhir-akhir ini. Kalian adik beradik asik saja memarahinya. Memang orang yang tidak akan panjang umur itu ada-ada saja tabiatnya yang menjengkelkan orang lain. Tapi untunglah dia pelahap makan. Kalau tidak, taklah puas ia mengecap nikmat dunia ini. Oh, Kelincing anakku, kau mati muda rupanya. Mak Sawiyah meratap sejadi-jadinya hingga membingungkan Sawiyah dan Ujang ketika itu. Itulah sebabnya dari dulu sudah kularang kalian berkelahi dan bersungut-sungut berebut makanan pagi hari. Sial anakku, sial kataku, sial kataku. Rupanya inilah hal yang kalian kehendaki. Kematian si Kelincing jadinya padah itu. Masawiyah terus meratapi nasib malangnya yang telah menimpa si Kelincing putra bungsunya yang telah tiada. Sekarang pemirsa kita ceritakan hari-hari berikutnya. Hasil penjualan kayu api hari itu agak lumayan. Ujang dan Sawiyah berbelanja membeli beras, gula, kopi, dan lauk pauk serta makan makanan lainnya. Seperti orang mau mengadakan kenduri saja. Mulai hari ini, tentu kita akan dapat makan dengan sepuas-puasnya. Tidak akan diganggu oleh si Kelincing lagi, kata Sawiyah kepada Ujang sambil menyendok nasi untuk abangnya itu. Ujang pun merapatkan silanya dan mulai makan dengan tenang. Tidak terburu-buru untuk berebut nasi seperti dulu lagi, seperti pada waktu si Kelincing masih hidup beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, baru saja mereka menghabiskan nasi sepiring seorang, tiba-tiba dari arah hutan kedengaran suara gemuruh, menderu dan mendesau-desau seperti hujan lebat akan turun. Suara apakah itu? Masawiyah bertanya kepada anak-anaknya. Mungkin angin ribut turun senja hari, menandakan tawut akan teduh malam nanti, jawab Ujang sambil mengunyah-ngunyah nasi dalam mulutnya. Dan ia kurang baik memperhatikan pertanyaan ibunya itu maupun bunyi sesuatu yang menderu dan mendesau itu. Tak lama kemudian suara mendesau-desau itu pun makin dekat dan boom! Bunyi pohon kayu sebesar batang kelapa terhempas di halaman rumah. Semua yang hadir jadi keheran-heranan. Mereka terkejut dan berpandang-pandangan satu sama lain. Pohon apakah yang telah tumbang di halaman rumah kita?
Mas Sawiyah bertanya kepada anak-anaknya. Mereka pun tak dapat menjawab. Ketiga anak beranak itu berpandang-pandangan sesaat bagaikan terpukau. "Buka lawang, buka!" Kedengaran suara dari pintu itu. "Siapakah itu?" Sawiyah bertanya dengan agak gemetar karena didengarnya seperti suara si kelincing. "Seperti suara si kelincing, adikmu," kata Mak Sawiyah kepada anak-anaknya. "Ah, mana mungkin," Ujang menjawab sambil gemetar was-was. "Siapa lagi kalau bukan aku, si kelincing adikmu? Ayo, cepat bukakan lawang!" Si kelincing berseru-seru dari tangga sambil mengintip dari celah-celah dinding. Ia memperhatikan saudara-saudaranya sedang menghadapi makanan. Seleranya sudah meleleh ingin melahap makanan itu. "Cepatlah, buka lawang!" si kelincing berkata, seraya merengek-rengek karena tak tahan lagi membendung nafsunya untuk makan selekas mungkin. "Ya, dia memang adikmu si kelincing itu. Aku kenal betul suaranya," kata Mak Sawiyah sambil tergopoh-gopoh keluar dari ceruk, dan orang tua itu pun langsung membukakan pintu. Dengan terbata-bata beliau berkata, "Kata kakak dan abangmu kepadaku, kau sudah mati tertimpa punggur kayu. Tapi kau rupanya masih hidup. Hei anakku, masuklah." "Ya Mak, Tuhan itu maha kuasa. Memang benar kelincing tertimpa kayu, yang betul-betul kayu, bukan sekadar punggur. Tapi rupanya kayu itu kayu yang baik untuk dijadikan kayu api. Lantas kayu api itu kelincing bawa saja pulang," katanya sambil menunjukkan kepada ibunya ke sepohon kayu yang tertimbun di halaman rumah itu. Dalam pada itu ibunya ternganga-nganga berkata lagi, "Habis tak punya parang, jadi kelincing pikul saja dengan dahan serta daun-daunnya sekali, Mak. Mungkin cukup untuk keperluan hidup kita berempat dalam 3 bulan ini." Kata-kata yang sesuai dengan kejadian sebenarnya itu membuat ibunya tambah termangu-mangu antara bingung dan takjub akan keadaan ibunya itu disadarinya, dan ia menjelaskan, "Jangan Mak gusar. Bukankah kelincing sudah mengatakan, barang siapa kuat makan, tentu ia kuat pula bekerja. Dengan kubawa kayu sebesar itu, tentu Bang Ujang dapat beristirahat. Hingga 3 bulan ia tak akan masuk hutan lagi. Cukup meracik kayu itu saja," kata si kelincing sambil naik ke rumah dan langsung saja menghadapi makanan yang sedang terhidang di hadapan saudara-saudaranya. Lalu ia pun makanlah dengan lahapnya tanpa memperdulikan ibu dan saudara-saudaranya yang masih keheran-heranan itu. "Usah lengah Kak Sawiyah," katanya lagi. "Cepat sendokan nasi itu, kelincing sedang lapar betul." Dan sambil makan ia berkata terus, "Kenapa Bang Ujang dan kakak Sawiyah meninggalkan kelincing di hutan tadi? Terpekik, terlolong, aku jadinya di tengah-tengah rimba dan memanggil-manggil. Rupanya awak tertinggal sendirian di bawah batang kayu yang tertumbang di perut awak. Lalu kelincing bangun karena terasa panas hati, lalu kupikul saja kayu itu dan kubawa pulang untuk diracik menjadi kayu api," kata kelincing dengan polos seolah-olah tak mengetahui akan niat jahat saudara-saudaranya itu terhadap dirinya. Sedang Ujang dan Sawiyah lebih banyak diam membisu daripada berkata-kata. Mereka merasa sangat kesal atas kehadiran si kelincing kembali di tengah-tengah keluarganya itu. Sebaliknya, Mak Sawiyah beliau sangat gembira menerima kedatangan si kelincing, anak bungsunya itu. Orang yang dikira telah mati kini hidup kembali.
Hingga berpekan-pekan lamanya Sawiyah dan Ujang mengerjakan kayu api yang dibawa oleh si kelincing itu. Belum juga selesai-selesai. Berpuluh-puluh ribu rupiah uang sudah diperoleh dari hasil penjualan kayu api yang diraciknya itu. Telah berdang-dang-dang-dang pula nasi dapat ditanak dengan ranting-rantingnya. Hampir 3 bulan sudah Ujang dan Sawiyah tidak ke hutan, mereka cukup meracik saja kayu yang dipikul oleh si kelincing itu. Si kelincing amat bersenang hati karena melihat kayu yang dibawanya itu dapat menghasilkan uang. Berarti bahwa dalam 2-3 bulan itu ia telah dapat makan dengan sekenyang-kenyangnya. Mereka tidak khawatir akan kehabisan beras dan lauk pauk seperti biasanya. Ia bangga karena telah dapat membalas budi ibu dan kedua saudaranya itu. Berarti ia dapat mengurangi keresahan ibunya selama ini. Namun di balik itu, di luar kesadaran si kelincing dan ibunya, Ujang dan Sawiyah secara diam-diam telah merencanakan pula suatu cara lain untuk melenyapkan jiwa adiknya itu. Seolah-olah dalam manisnya pergaulan hidup mereka sehari-hari tersembunyi pula pahitnya empedu. Suatu pembunuhan yang keji telah dipersiapkan dengan matang. Tinggal hanya menunggu saat-saat yang baik saja untuk mereka laksanakan. Saat-saat itu pun dinantikan dengan gelisah dan was-was. Dalam kegelisahan yang demikian itulah mereka berdua terpaksa berpura-pura membuat suasana kekeluargaan yang serukun-rukunnya, sehingga Mak Sawiyah, ibu mereka itu pun dapat berlega hati. Barulah beliau dapat memejamkan mata dengan aman pada malam hari. Tidak seperti dulu beliau terus menahan perasaan yang menyendatkan dada. Syukurlah awan mendung yang selama ini menyelubungi hidupku kini sudah beralih menjadi cuaca yang cerah dan bersinar dalam rumah tanggaku. Oh Tuhan, rahmat-Mu jualah kiranya itu. Kau telah memberkahi kebahagiaan bagi hamba-Mu. Semoga kekal dan berlanjutlah rahmat-Mu ini. Amin. Mas Sawiyah menyampaikan rasa syukurnya setiap malam kala akan memejamkan mata. Sesudah itu beliau pun tertidurlah dengan dihiasi mimpi yang manis-manis serta menyenangkan. Musim pun berganti. Teduh ulu barat ketika itu. Laut Natuna yang biasanya menggelora sedang setenang-tenangnya selama teduh 44 hari itu. Laut Linyang bagaikan air dalam talam layaknya. Linyang itu pemirsa adalah teduh, berkilat atau berlinang-linang ya. Ikan-ikan di karang sedang tampil dan jinak sekali. Saat yang seperti itulah dipergunakan oleh para nelayan untuk turun ke laut. Orang sekampung-kampung turun ke pasat-pasat semuanya. Ada yang mencari lokan, kerang, dan udang. Ada pula yang menjala dan menjaring. Suasana di sepanjang pantai dari Desa Munong ke Cemaga bagaikan sedang diadakan pasar keramaian, riuh rendah sepanjang hari. Pasat artinya karang di tepi pantai. Mak, nampaknya hari sedang teduh. Orang-orang sudah banyak turun ke karang, kata Sawiyah kepada ibunya. Kebetulan, lauk pauk kita pun sedang habis pula. Cobalah kau ajak Ujang turun meringgik atau menjala di pasat Cemaga. Mas Sawiyah menyuruh anak-anaknya turun ke laut juga, seperti orang-orang kampung yang lainnya di saat itu. Baiklah, kalau Bang Ujang telah usai meracik kayu, nanti kami akan segera berangkat, jawab Sawiyah sambil berjalan ke arah Ujang yang sedang membelah kayu api di halaman. Lauk pauk telah habis. Mak menyuruh kita meringgik atau menyala di pasat Cemaga, kata Sawiyah kepada Ujang. Setelah itu ia langsung ke dapur membawa serpihan kayu yang diambilnya dekat Ujang bekerja tadi.
Ujang pun bergegas menyusul Sauyah dengan terpotong-potong. Ia mengatakan sesuatu kepada Sauyah. Entah apa pula yang sedang dibicarakannya, cuma mereka berdualah yang tahu. Yang kedengaran cuma Sauyah menjawab percakapan Ujang itu. "Baiklah, aku yang mengaturnya. Bang Ujang tinggal tenang-tenang saja. Kalau tidak terburu-buru, niscaya rencana kita sekali ini akan berhasil dengan baik," kata Sauyah sambil mengernyitkan keningnya dengan penuh makna kepada saudaranya itu. "Maukah Ujang turun ke pantai, Sauyah?" sapa Mak Sauyah kepada anak gadisnya itu kala keduanya berpapasan di ruang tengah. "Ya Mak, saya pun sedang berpikir-pikir juga tentang lauk pauk kita yang sudah habis. Sebentar lagi kami akan turun ke pantai," sahut Ujang sambil berpaling ke arah ibunya yang sedang bercakap-cakap dengan Sauyah di ruang tengah itu. "Bang Ujang akan berkarang di pantai, Mak." Si Kelincing bangkit dari atas kukuran yang didudukinya. Ia sedang mengikis-ngikis keras. Ia sedang mengikis-ngikis keras nasi yang tersisa di periuk. "Iya," sahut Sauyah. "Apakah kau akan ikut kami juga, Cing?" kata Sauyah lagi. "Oh, jelas Kak, si jago ini mesti ikut. Ya, hap, ya, inu. Awak akan meringgi di pantai. Hap, ya, i." Si Kelincing melompat-lompat dengan gembiranya sambil meniru-niru seorang pendekar silat yang mahir. Ia mencak-mencak di hadapan kakak dan ibunya. Lewat tengah hari setelah selesai makan siang, maka berangkatlah ketiga orang anak Mas Sauyah itu, Ujang, Sauyah, dan si Kelincing. Mereka menuju ke pantai Cemaga yang terkenal banyak ikannya itu. Sejauh-jauh mata memandang pasir putih terbentang di sana, arus kedengaran menggericik, melanda kulit-kulit tiram yang ternganga di sinding-sinding batu cadas. Batu-batu granit pun kelihatan berpuluh buah tersembul di permukaan laut. Terungguk sana-sini merupakan pulau-pulau kecil yang berwarna putih keabu-abuan. Ada juga yang kecoklat-coklatan seperti punggung sapi yang tertiarap di tebing karang. Di sekitar batu-batu itulah ringgik selalu dilabuh orang, jala pun selalu pula dikebarkan pada celah-celah batu itu. Karena di sanalah terdapat anak-anak ikan berkerumun makan lumut. Sementara Ujang mengintip ikan dari atas batu yang agak tinggi di tebing karang, Sauyah dan si Kelincing asik pula menggali remis di gigi air. Senang benar hati si Kelincing bekerja sambil bermain-main itu. Ia menyibak pasir dengan rajinnya, dan setiap sibakan itu berpuluh-puluh ekor remis dapat dikumpulkannya. Dalam sekejap mata saja sudah penuh raga yang dibawanya. "Sauyah, kemari sebentar, tolong aku memasang ringgik di sini." Ujang memanggil adiknya agar datang ke dekatnya. Sauyah pun dengan segera datang. Ia melompat dari sebuah batu ke batu lainnya yang tersembul di permukaan laut itu. Sebentar saja ia sudah berada di dekat Ujang. "Sauyah, iya, sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri hidup si Kelincing. Coba kau lihat." Ujang menunjuk ke arah kubang yang agak dalam. Di sana kelihatan beberapa ekor ikan hiu. Raja laut itu sedang memburu mangsanya di situ. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.